Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Hari ini kita akan kembali mengomentari video dari Pil Pahit yang berjudul Nandar versus Pendeta Mel Atok, modal cocokmologi. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan menanggapi video dari Nandar yang berdiskusi soal Yesaya 53 bersama Pendeta Mel Atok. Oh, berarti Bapak Yonandar ini pelaku firman ya, pemberita firman ya? Ya, pemberita firman. Jonathan atau Yonatan? Jonathan. Apakah Bapak ini paham Alkitab, Pak ya? Oh, saya lebih paham daripada para pendeta orang-orang Kristen. Sebelum kita tanggapi, kita akan saksikan videonya berikut. Kebetulan malam hari ini saya ketemu sama Pak Pendeta Mel Atok. Tentu tanpa mengurangi rasa hormat saya, rasa kasih sayang saya kepada Mel Atok, Pak Pendeta Mel Atok, selaku sesama manusia. Karena di dalam ajaran Islam itu diajarkan untuk berkasih sayang, Pak Pendeta Mel Atok. Jadi nabi saya, nabi kami umat Islam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi wa yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Kita sudah dengarkan bagaimana Nandar bernarasi bahwa ajaran Islam itu mengajarkan berkasih sayang ke sesama manusia seperti kepada dirinya sendiri. Bagi yang Kristen mendengar hadis yang dikatakan Nandar, kedengaran seperti Markus 12 ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Apakah hadis Nabi ini menyontek Injil? Kita tidak tahu. Tapi kalau kita lihat dalam hadis yang dibaca Nandar, sepertinya ada kata yang tidak dikutip oleh Nandar. Mari kita lihat hadis berikut. Bentar, gini ya. Saya mau terangkan begini. Ini kalau ada dua hal yang sama di ajaran Yesus dan Muhammad, itu nggak bisa dikatakan bahwa itu mencontek. Ya, kalau pikirnya salah guys. Kenapa? Karena mereka adalah sama-sama nabi yang berasal dari Tuhan yang sama. Tuhan yang sama nggak mungkin mengajarkan atau memberitahu, menginformasikan sesuatu yang berbeda, nggak mungkin. Jadi Anda harus berpikir seperti itu, karena ini dari Tuhan yang sama, nabi yang diutus dari Tuhan yang sama, paham ya? Jadi nggak ada itu mencontek, nggak ada, kecuali kalau nabi itu, dua nabi ditentukan dari Tuhan yang berbeda, oke lah, bisa dikatakan contek, kemungkinannya bisa dikatakan contek. Tapi ini nabi dari Tuhan yang sama, Yesus diutus oleh Allah. Muhammad juga diutus oleh Allah. Kita sebutnya sebagai Allah, guys. Jadi dengan Musa dan lainnya. Jadi kalau ada kesamaan ajaran, itu artinya karena berasal dari Tuhan yang sama. Simpel itu logika berpikirnya. Pilihan yang paham itu. Ya. Dia menyamakan kalau itu dari Tuhan yang berbeda. Ini Tuhannya sama, guys. Itu harus dipahami. Hadis Ahmad nomor 13.138. Nabi bersabda, tidak sempurna iman seorang hamba sehingga mencintai saudaranya yang muslim sama dengan ia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Jadi menurut hadis ini, saudara yang dimaksud atau sesama yang dimaksud adalah muslim. Dan hadis itu tidak bertentangan dengan Quran pada surah Al-Fat ayat 29. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Jadi hadis Ahmad tidak bertentangan dengan Quran. Sementara yang dikatakan begini ya, kita mau terangkan begini ya. Quran tadi ngomong ya, kan katanya berkasih sayang sesama mereka. Nah, orang kafir keras. Nah, keras di sini bagaimana dimaksud? Ya. Jadi gini, keras di sini adalah dalam rangka counter, ya. Ingat, bagaimana Nabi itu mencontohkan dia betapa lembut. Anda tahu nggak? Nabi Muhammad kan diejek, dihina oleh pengemis Yahudi buta.
di pasar gitu kan, di kota, saya lupa Mekah atau Madinah. Nah, bayangkan Nabi begitu ya, ada sahabat yang mendengarkan itu, dia marah dan ingin menggeruduk si pengemis Yahudi buta ya. Jadi ketika Rasulullah kan setiap hari memberi makan itu pengemis Yahudi buta dengan penuh kasih sayang gitu kan. Nah, tapi sahabatnya nggak rela lihat Nabi dihina, padahal kurang baik apa Rasulullah ya, dikasih makan tiap hari dengan kasih sayang, disuapin bahkan, tapi pengemisnya nggak tahu diri ya, namanya buta, dia nggak tahu kalau Nabi Muhammad sebaik itu gitu kan. Sahabat dia marah, dia mau ngutuk, ditahan oleh sahabat lainnya. Jangan. Kenapa? Nabi aja nggak begitu, masa kamu begitu? Gitu. Dimana contohlah Nabi gitu kan. Nah, akhirnya sahabat ini mengumumkan niatnya. Sahabat ini asal saya itu Umar guys ya. Nah, jadi Nabi, jadi gini ya, Anda harus pahami bahwa kerasnya ini kepada kafir yang bagaimana dulu, gitu loh. Ya, konteksnya kafir yang bagaimana dulu? Tentu adalah kafir yang memerangi umat Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad terlebih dahulu. Ya. Jadi Nabi dalam hal ini harus membela diri, ya, sehingga harus keras, nggak mungkin lembek. Karena kalau lembek seperti kejadian Yesus nanti, dia lembek kan? Nah, ini akan lembek Yesus di versi Kristen, ditangkap dan disalib. Itu kan lembek. Kita nggak mungkin lembek terus guys. Lalu saat kita contoh juga ketika kita dijajah penjajah Belanda, itu kita kan nggak bisa lembek. Sama kayak waktu tanah kelahiran Yesus itu dijajah sama Yunani Romawi. Itu karena lembek dijajah. Coba kalau keras, ya itu bisa ngusir penjajah. Ya, ini kan lembek dijajah. Jadi guys ya, Anda jangan berpikir bahwa lembek itu selamanya bagus, enggak. Ada saatnya kita lembek, ada saatnya kita keras gitu. Nah, itu konteksnya. Keras kepada orang kafir yang memerangi Islam gitu. Nah, memang Nabi Islam itu kasih sayang kepada sesama muslim itu lebih diutamakan. Bukan berarti kepada sesama manusia tidak diutamakan gitu loh, ya kan? Nah, Anda bayangkan ya, hukum Islam itu misalnya membunuh seorang manusia sama seperti membunuh seluruh manusia. Ya, Anda bayangkan itu. Satu manusia Anda bunuh, itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Luar biasa betapa berharganya nyawa manusia di mata Islam. Nah, kalau kita balik, tentu menghargai nyawa manusia satu sama dengan menghargai nyawa seluruh manusia. Artinya Islam tuh menempatkan manusia tuh sangat penting gitu. Sama manusia ya, kita ngomong sama manusia. Nah, tapi perbedaan lagi nih, kalau untuk Islam, untuk orang Islam, kalau Anda bunuh nyawa seorang muslim tanpa dia tuh melakukan kesalahan yang memang layak untuk dapatkan itu, maka Anda akan kekal di neraka. Luar biasa nyawa seorang muslim. Jadi seorang muslim itu dihargai lebih tinggi dibandingkan seorang manusia, ya orang kafir maksudnya, yang tidak memerangi umat Islam ya atau Islam ya. Tapi tetap kasih sayang gitu guys. Memang kasih sayangnya beda, paham ya logikanya? Karena ini adalah saudara bukan saudara yang seagama, saya kira dengan saudara sama manusia. Tentu nilai sakidah itu lebih tinggi gitu guys. Jadi itulah keadilan. Kalian tuh bukan menyamakan semua, enggak, tentu ada perbedaan. Misalnya kasih sayang ibu dan ayah kandung kepada anak kandungnya tentu beda dengan kasih sayang ayah dan ibu kandung kepada anak orang lain. Tentu beda, sama-sama sayang. Saya sayang kepada anak orang lain, tapi saya lebih sayang pada anak saya sendiri. Ya, sayangnya tuh sama-sama sayang tapi beda. Loh guys, saya bisa menangis melihat anak orang lain yang susah hidupnya. Misalnya saya melihat ada saya melihat ada anak kecil itu ikut bapaknya mulung misalnya, kecil masih balita atau SD lah, kecil lah guys, di bawah kelas 3 SD mungkin. Itu saya bisa menangis lihat itu. Nah, sementara anak saya misalnya hidup berkecukupan, saya nggak nangis karena anak saya hidup berkecukupan. Saya nangisnya melihat anak orang itu. Tapi kalau dua-duanya seperti itu, anak saya harus begitu ya, alhamdulillah misalnya harus dalam keadaan hidup susah,
harus ikut sama-sama mulung gitu kan. Nangis saya melihat anak saya itu akan lebih dalam dibandingkan nangis saya melihat anak orang lain itu. Nah itu normal, dan itu logis gitu kan. Jadi rasa sayang itu akan berbeda kepada anak kandung dibandingkan dengan anak bukan kandung, anak orang lain yang bukan kandung, anak orang lain lah gitu kan. Nah, sama dengan rasa sayang itu akan lebih kepada saudara seiman dibandingkan dengan yang saudara cuma sama manusia, tapi sama-sama sayang guys. Jadi Islam tuh sangat logis sejarahnya. Jadi kita tuh nggak mungkin sayang tuh rata sama semua orang, nggak mungkin. Itu impossible, dan itu tidak logis guys. Itu sebab logis mungkinnya. Kalau mereka kan tidak sama rata semua dipukul gitu. Bahkan musuh pun mereka sayangi. Ya, kita menyayangi musuh, tapi ingat ya, sayangnya tetap harus dibedakan. Kenapa? Kalau Anda sayang pada musuh dan sama seperti sayang pada anak kandung, Anda tidak akan melakukan perlawanan gitu guys. Dijajah gitu kan. Dipukul ya dipukul Anda. Tidak ada keras-kerasnya, lembek terus. Kenapa? Karena Anda sayang sama dia. Orang yang sayang itu tidak bisa keras, lembek terus. Padahal kita harus menempatkan porsinya. Kapan lembek, kapan keras gitu guys. Itu sebabnya pikirnya. Dan justru bertentangan dengan hadis dan Quran. Apakah Anda sedang takiyah? Kita tidak tahu. Boleh Pak. Kemarin kan rame tuh debat Pak Donditan sama Pak Budi Asali sama Pak Isra, Yesaya 53. Ya. Dan Pak Donditan dan tim memang pakai data-data seperti Tanak dan Septuaginta. Tapi saya lihat tafsiran di situ sama Pak Nandar beda tuh. Kalau Pak Donditan dan tim kan, Pak Donditan dan tim kan pokoknya bilang hamba Tuhan di situ. Kalau Kristen kan itu Yesus Kristus. Tapi kalau Pak Donditan dan tim itu Israel. Tapi Pak Nandar bilang itu Nabi Muhammad. Itu gimana tuh Pak? Oh, saya mau pertanyaan bagus Pak ya. Pertanyaan bagus. Jadi kalau kita melihat di dalam Pak tunggu dulu. Sebelumnya yang saya tonton itu benar ya Pak, memang berpandangan bahwa di Yesaya 53 itu Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad itu. Oh. Wow. Nah, tolong jelaskan. Iya baik. Jadi kalau masalah bukan Israel, bukan Yesus. Ya? Bukan Yesus. Wow. Bukan Israel juga. Ya kalau ya nanti saya jelaskan Pak ya, boleh Pak? Silakan Pak. Silakan Pak Nanda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman, terima kasih. Akhirnya saya pada malam hari ini berkesempatan untuk berdiskusi dengan Bapak Pendeta Mel Atok terkait mungkin ini sekedar prolog ya, bertanya tentang Yesaya 53 ayat keberapa, saya bahkan nggak ngikuti dengan sampai selesai itu. Yesaya 53 itu untuk siapa? Menurut orang Yahudi untuk Israel. Menurut teman-teman Kristen itu untuk Yesus. Ya menurut saya untuk Nabi Muhammad, bukan untuk Israel, bukan untuk Nabi Muhammad. Karena di dalam memahami Alkitab itu ada metode tafsir bil maksur, menafsirkan ayat Bible dengan ayat Bible. Dalam video tadi, pendeta kan mengenai posisi Nandar soal. Jadi begini ya, Israel itu menafsirkan itu Yesaya tadi itu untuk Israel. Itu menjadi logis. Kenapa? Bukan benar ya, logis bukan berarti benar. Logis kenapa bisa Israel begitu? Karena faktanya mereka tidak mengakui baik Yesus maupun Nabi Muhammad. Kalau Yesaya itu untuk Yesus, mereka akan mengakui Yesus. Kalau Yesaya itu mereka tafsirkan untuk Nabi Muhammad, mereka akan mengakui Nabi Muhammad. Tapi faktanya tidak. Mereka tidak mengakui keduanya. Dan itu menjadi logis kenapa Israel bisa menafsirkan itu seperti itu. Bukan saya bilang itu benar ya. Logis ini bukan berarti benar. Itu logis kenapa Israel itu begitu gitu logis. Menjelaskan kenapa Israel itu begitu. Nah, begitu ya dengan Kristen. Kenapa Kristen itu meyakini bahwa itu adalah nubuatan untuk Yesus? Ya karena mereka mempercayai itu gitu loh. Islam juga begitu. Kenapa Islam itu sebagai besar itu meyakini itu adalah untuk Nabi Muhammad?
Karena memang Islam tuh meyakinnya begitu gitu guys. Itu yang sepahami lagi yang pikirnya. Yesaya 53. Nandar dengan jelas mengatakan bahwa Yesaya 53 adalah untuk Muhammad. Justru pernyataan ini berbeda dengan pernyataan Donditan berikut. Kemudian pernyataan Di skor ini 2-1 guys. Ya, 2-1. Jadi Yesus itu apa ya? Satu. Karena dia dipercaya hanya nubuatan itu dipercaya oleh orang Kristen. Tapi yang bukan Yesus, entah itu Israel maupun Muhammad, yang penting bukan Yesus, itu dua, yaitu Yahudi dan Islam. Jadi skornya yang bukan Yesus itu 2, menang gitu guys. Artinya kalau kita lihat tanding skor, ya, berarti yang secara kuantitas itu yang menyebut itu bukan Yesus itu ada 2, lebih banyak dibandingkan yang menyebutkan bahwa nubuatan itu Yesus, itu cuma 1, yaitu dari Kristen saja guys. Itu sebab logikanya. Pernyataan dari Pak Esra Solo bahwa dia bingung apakah dari Islam ini ada apa ya, kayak semacam hasrat atau apa tafsir bahwa Yesaya 53 ini untuk Nabi Muhammad SAW gitu. Saya jawab di sini tidak. Nah, jadi ini dia ngomong tentang hasrat. Bahwa satu berhasrat berarti kan melebihi normal. Hasrat itu adalah suatu, kita kan ada posisi kita tuh tidak berhasrat, posisi kita tuh normal dan berhasrat. Artinya hasratnya adalah sesuatu yang giroh gitu, semangat. Dalam artian dia katakan tidak. Jadi artinya sebenarnya ini normal. Jadi ketika umat Islam menafsirkan itu sebagai Nabi Muhammad, itu normal. Nggak ada tendensi ya. Jadi tendensi lah kita pakai istilahnya. Jadi hasrat itu sama kayak tendensi. Ini kayak semangat atau tendensi. Sama kayak gini. Kalau ada orang orang kaya menyumbang, itu hal yang biasa. Menyumbang gitu kan. Bukan tendensi, bukan berarti dia tuh ingin dipandang sebagai orang kaya, enggak. Memang biasa begitu dia gitu loh. Jadi kalau orang nuduh kan, orang kaya ini berhasrat memberi uang agar dipuji, enggak, itu dia biasa udah begitu, gitu loh. Jadi ini hal normal. Jadi ketika Islam itu kebanyakan itu menafsirkan itu sebagai Muhammad, itu adalah dalam bentuk ya biasa saja, memang begitu tafsirannya, gitu loh. Bukan dibuat-buat, bukan tendensi untuk agar apa ya, agar debat atau apa gitu, enggak. Memang begitu, memang normal. Sama kayak umat Islam menafsirkan bahwa misalnya ya tadi itu misalnya berkasih sama sebagai muslim, itu bukan digunakan untuk maksud apa, memang begitu adanya gitu guys. Itu dimaksud oleh Donditan yang tidak dipahami oleh Pilpad ini gitu kan. Tadi kata Donditan, umat Islam tidak punya niat untuk menafsirkan Yesaya 53 untuk Muhammad. Bukan tuh tidak punya niat, tidak punya hasrat. Hasrat sama niat itu beda guys. Masa tanpa pil lain nggak bisa bedakan antara niat dengan hasrat? Niat adalah apa ya? Niat itu semacam rencana lah guys, niat itu kan. Tapi hasrat itu adalah bukan rencana, tapi hasrat itu adalah semangat. Beda guys. Jadi niat dengan hasrat itu dua hal yang berbeda. Di Pilpad nggak bisa bedakan antara niat dengan hasrat. Ya, Donditan ngomong tentang hasrat bukan niat guys. Itu sebab logika pikirnya. Pertanyaan kita adalah, apakah Nandar ini bukan Islam Pak Donditan? Tidak berhenti di situ, untuk menjawab pertanyaan Pendeta Mel Atok, Nandar mulai menafsirkan kitab suci orang seenak udulnya. Nah, kalau kita lihat Yesaya 42, Pak. Yesaya 42. Ya, jadi Yesaya itu bukan hanya berdiri sendiri pada pasal 53, tetapi juga di ayat ke-42-nya, pasal 42-nya. Nih, kenapa dipercepat? Ya, kita nggak lihat esensinya. Saya komentari video Pilpad ini tanpa pernah saya percepat sedikitpun atau saya potong-potong. Inilah namanya dia tuh memotong-motong itu nggak bagus guys. Ya, kenapa dipercepat? Nggak fair gitu. Ya,
Karena bisa jadi yang dipercepatnya adalah bagian penting, esensi gitu. Jadi bagaimana bisa mengomentari sesuatu yang Anda percepat atau Anda potong-potong? Saya tidak pernah motong video orang. Saya tampilkan apa adanya utuh. Saya komentari pil pahit, saya itu utuh. Tanpa saya potong-potong, tanpa saya percepat, guys. Itu adalah namanya fair dan keadilan. Di dalam Yohanes 16 ayat ke-12-13, Yesus masih menjanjikan seorang penolong. Artinya apa? Risalah Yesus belum selesai. Sedangkan hamba Tuhan yang dijanjikan oleh Yesaya, dia tidak akan patah terkulai, dia tidak akan pudar sebelum hukum dimaklumkan kepada segala bangsa. Terima kasih. Mungkin itu dari risalah, itu dari... Kita sudah dengarkan tafsiran cocokmologi Nandar yang kembali membungkam pernyataan Don Ditan berikut. Ya begini ya, tadi kan Nandar bilang itu masuk esensi yang terakhir itu. Dia bilang begini bahwa saya dinubuatkan bahwa yang dinubuatkan ini tidak akan datang ya diutus sebelum semua hukum dan dia akan dia akan menegakkan saya ulang lagi ya, bentar guys. Kita harus cari tanda-tanda tepat ini. Risalah itu dari Kita sudah dengar. mulai dia tidak menolong. Artinya apa? Risalah Yesus belum selesai. Sedangkan hamba Tuhan yang dijanjikan oleh Yesaya, dia tidak akan patah terkulai, dia tidak akan pudar sebelum hukum dimaklumkan kepada segala bangsa. Nah, dia tidak akan pudar sebelum hukum diterapkan pada semua bangsa. Ya. Nah, itulah yang terjadi pada Nabi Muhammad. Jadi hukum itu ditegakkan, ya. Dan ingat ya, waktu itu yang kita kan ketika dihukum ditegakkan pada segala bangsa, artinya harus berkuasa dulu. Ingat, Anda tidak mungkin menerapkan hukum pada seluruh bangsa tanpa Anda berkuasa. Yesus tidak pernah kejadian. Hukum Yesus tidak pernah diterapkan pada seluruh bangsa. Kenapa? Karena dia tidak berkuasa. Muhammad berkuasa, gitu, ya kan? Bahkan penerusnya itu sampai ke dinasti dinasti Islam itu sangat besar sekali dan bisa melakukan Islam dengan kafah. Karena kenapa? Karena berkuasa. Artinya di sini kuat dugaan bahwa nubuatan saya ini bukan untuk Yesus, tapi untuk seorang yang berkuasa. Karena tadi bunyinya begitu kan, tidak akan layu kulai sebelum hukumnya ditetapkan pada seluruh bangsa, guys. Itu sangat masuk akal di analogian kepada Nabi Muhammad, bukan pada Yesus. Lalu juga Yesus pernah mengatakan begitu. Ya, dia akan meminta pada Bapa seorang penolong yang lain, gitu loh. Yesus sendiri menubuatkan tentang datangnya nabi yang datang setelah dia, yaitu seorang penolong yang lain. Jadi Yesus adalah seorang penolong, tapi akan datang setelah dia nanti itu seorang penolong yang lain. Ingat ya, seorang penolong yang lain, bukan seorang penolong yang sama. Karena Yesus kan sama dengan Allah dengan Roh Kudus, ya sama satu Trinitas gitu. Ini yang seorang penolong yang lain. Seorang ini berarti manusia, seorang penolong yang lain, seorang manusia penolong yang lain, guys. Ya, berarti ada manusia lainnya. Yesus manusia, Roh Kudus roh, Allah Tuhan, gitu kan, Bapa. Artinya kalau manusia yang lain berarti bukan roh, bukan Bapa. Simple itu guys. Terima kasih. Mungkin itu dari salah. Itu dari Kita sudah dengarkan tafsiran cocokmologi Nandar yang kembali membungkam pernyataan Don Ditan. Jadi cocokmologi itu memang harus dilakukan dalam membandingkan sesuatu, itu harus dicocokkan. Ya. Sama kayak misalnya Anda punya dogma Kristen ini, harus cocokkan dengan Alkitab. Nggak mungkin tidak dicocokkan. Nah, itu namanya ilmu cocokmologi. Membandingkan antara Alkitabnya dengan dogmanya. Pantas saja Phil Pahit tersesat. Dia tidak meremehkan ilmu cocokmologi. Berarti dia tidak pernah
dan tidak mau karena dia meremehkan kan, mencocokkan antara Alkitabnya dengan dogmanya. Makanya error ini guys. Jangan pernah meremehkan ilmu cocokmologi. Ya, saya membandingkan mencocokkan antara pernyataan ustadz dengan sumber primer yaitu Quran hadis. Kalau tidak cocok, berarti ustadznya error, gitu guys. Jadi kita tuh nggak bisa, kita tuh adalah orang yang logis. Harus selalu melakukan pencocokan. Contoh, bos saya itu sebelum barang itu sampai ke konsumen, dia melakukan pencocokan ulang. Double check istilah guys, kita cek 2 kali. Setelah dia, misalnya konsumen itu mesan barang bla 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 gitu kan, 1, 2, 3, 4, 5. Dia minta kita untuk ngambil. Nah kita sudah diambil, itu nanti ketika mau diantar ke pelanggan, dia cek lagi. Dia suruh bongkar itu karung. Bongkar lagi, kita cek ulang ya. Bahkan di depan kalau ada pelanggan tuh di depan pelanggan disebutkan lagi. Misalnya sepatu safety kuning nomor 46 berapa? Kita cek ada 10 bos. Oke, 10 di checklistnya. Jadi cocokkan, itu penting. Kalau tidak error nanti. Ada kesalahan nanti ya. Makanya Pilpain yang ngerti tentang pentingnya cocokmologi. Dia selalu meremehkan ilmu primer, guys. Itu cocokmologi itu ada ilmu primer. Dilakukan banyak hal. Ya. Apapun itu harus cocokkan. Kalau tidak, apa Anda mau pakai metodologi apa? Enggak. Ya. Sama kayak mencocokkan antara klaim dengan fakta. Itu pencocokan juga. Misalnya kayak di pengadilan. Saksi berkata begini, cocokkan dengan bukti, cocok nggak? Kan nggak mungkin saksi ngomong kita percaya gitu saja. Kan harus cocokkan dengan bukti, guys. Cocokmologi itu penting. Kenapa anda meremehkan? Makanya error Anda tuh begitu, karena Anda meremehkan ilmu cocokmologi, guys. Dan berikut, Karena kan ini, Bang Amel. Kitab-kitab Quran yang menafsirkan siapa? Ya orang Malaysia, Bang. Ulama-ulama Malaysia, Bang. Kitab mereka juga yang menafsirkan juga ulama atau pemuka agama mereka kan. Jadi kita tidak boleh menafsirkan kitab mereka. Mereka juga tidak boleh menafsirkan kitab kita. Harus masing-masing menghormati. Don Ditan mengatakan yang berhak menafsirkan kitab Kristen. Mau terpotong ya, gini. Jadi Mas Don Ditan itu adalah gini ya. Menafsirkan untuk kalangan mereka. Paham ya? Ketika pendeta ngomong di depan jemaat gereja, ya, itu dia akan menafsirkan Alkitabnya dalam bentuk ceramah khotbahnya kepada jemaat gereja. Nah, itu tidak boleh saya lakukan. Saya tidak boleh menafsirkan untuk konteks itu, ngerti ya? Saya nggak mungkin datang ke podium Kristen, ngomong depan jemaat Kristen, lalu menafsirkan Alkitab mereka, enggak. Saya nggak boleh itu. Atau merumuskan dalam bentuk rumusan tafsiran yang resmi. Jadi Don Ditan tuh ngomong sesuatu yang resmi. Misalnya, sebagai seorang Muslim tiba-tiba memberikan buku nih, tafsiran resmi, ya untuk Alkitab, nggak mungkin. Tapi kalau mengutarakan pendapat boleh. Ini kan negara demokrasi, orang bebas berpendapat asal tidak menghina, mengejek atau menista, ya. Dan tidak resmi, boleh unofficial gitu lah. Ini pendapat pribadi, boleh. Kita boleh berpendapat pribadi kok, ya, kita bebas kok, selama tidak melanggar hukum gitu guys. Nah itu sepahami. Jadi kalau semua orang tidak berhak menafsirkan, kacau nanti. Kenapa? Artinya kita akan beriman buta semua. Sama kayak gini, Anda melarang, misalnya saya pemilik mobil Innova, ada pemilik mobil misalnya Terios. Nah, Anda bayangkan saya hanya boleh menafsirkan mobil saya begini begitu, tidak boleh menafsirkan mobil lain. Apa yang terjadi? Saya akan buta dari mobil lain gitu. Ya, saya tahu mobil Terios itu misalnya punya kekurangan ini, misalnya kaki-kakinya atau apa gitu kan. Saya tahu itu, ya. Atau gini ya, bukan tahu itu. Saya nggak tahu bahwa itu ada di mobil itu. Tapi karena kenapa? Karena nggak boleh ditafsirkan. Nggak boleh Anda tuh kalau dikatakan bahwa mobil ini begini, ya iya saja. Saya nggak tahu faktanya, kan bahaya. Kita kan harus tahu segala hal, guys. Karena itu nggak boleh dibatasi gitu loh. Penafsiran itu nggak boleh dibatasi. Setiap orang tuh boleh berhak menafsirkan apapun itu.
ya, asal tidak meresmikannya. Karena meresmikan adalah yang berwenang itu, paham ya? Sama kayak gini, kita bisa menafsirkan apa misalnya? Apa ya? Yang resmi itu misalnya kayak hukum itu kan di persidangan itu yang boleh menafsirkan hukum itu adalah resminya adalah misalnya ya pengacara pakar hukum lah gitu. Kita juga boleh menafsirkan, tapi tidak boleh meresmikan, paham ya? Ini harus Anda pahami guys, resmi dengan resmi itu beda. Karena tiap orang tuh tidak boleh dibatasi haknya untuk menafsirkan segala sesuatu, ya. Paham ya logika pikirnya? Ini malah tentang resmi yang tidak resmi dan penempatannya, apakah di depan institusi di depan forum resmi apa tidak. Itu harus paham logika pikirnya guys. Kristen adalah orang Kristen. Faktanya Nandar yang bukan Kristen justru menafsir kitab orang Kristen. Setelah menafsir Yesaya 53, Pendeta Melat sebenarnya logikanya gini, Alkitab pegang Kristen itu bukan murni kitab mereka saja. Mereka mengambil kitabnya orang Yahudi, yaitu Taurat dan Zabur. Ingat, Taurat Zabur di dalam kitab itu adalah kitabnya orang Yahudi. Mereka ambil itu, ya, dan mereka gabung dengan kitab mereka yaitu Injil dan Perjanjian Baru. Nah, kita juga kitab kita bukan hanya Quran. Kitab kita bahkan selain Quran itu ada Taurat, Zabur, Injil. Jadi kitab kita itu ada 4. Kitab umat Islam itu ada 4. Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Nah, Quran adalah kitab umat Islam yang untuk pengikut Muhammad. Injil adalah kitab umat Islam yang untuk pengikut Nabi Isa atau Yesus. Ya, Taurat adalah kitab umat Islam yang dipakai untuk pengikut umat Islam, yaitu dari Nabi Musa. Zabur adalah kitab suci umat Islam yang dipakai untuk pengikutnya Nabi Daud. Itu kitab umat Islam semua. Jadi kalau ada bilang itu bukan kitab kita, itu kitab kita, dan kita berhak menafsirkan. Bukan kitab kita saja, kita berhak menafsirkan. Karena ini adalah ngomong tentang asasi manusia. Manusia nggak boleh dibatasi untuk menafsirkan sesuatu. Karena itulah kayak kita masing-masing kan. Masa kita dilarang untuk menafsirkan segala sesuatu? Uang itu kayak kita masing-masing kok. Tafsiran itu kan berujung pada keyakinan, ya. Jadi misalnya pengguna narkoba boleh saja menafsirkan bahwa narkoba itu baik bagi dia, silahkan, itu hak dia, ya. Selama dia tidak memakai, kita bisa menangkap gitu. Maksudnya itu tafsiran itu adalah hak asasi manusia yang mana nggak mungkin kita larang. Oh, kamu nggak boleh, kamu nggak bisa meyakini bahwa itu keyakinan dia. Nah, cuma kita berusaha untuk mengubah itu. Oh, itu nggak bagus loh kita ubah. Bukan kita paksa, dalam artian kamu nggak boleh meyakini itu loh, itu keyakinan dia kok. Masa kita mau mengurusi isi hati orang gitu kan? Kan nggak bisa guys. Kita hanya bisa mengajak dia kepada yang baik gitu loh. Itu yang sebab lagi pikirnya guys. Tok bertanya lagi pada Nandar. Apakah Muhammad pernah bilang bahwa dia dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya? Nah, kalau memang Pak Nandar tadi menyebut, jadi Nabi Muhammad itu tidak perlu mengatakan bahwa dia dinubuatkan, tidak perlu. Karena sudah ada yang menubuatkan. Tidak perlu semua itu diulang guys. Ya. Jadi kenapa harus memaksakan semua itu harus diulang? Nggak pasti. Misalnya ada seorang guru yang seperti itu ya. Ya, itu adalah segala sesuatu itu nggak selalu harus diulang-ulang guys. Udah dibuatkan orang lain, tiba-tiba dia juga mengatakan sama, kan nggak harus selalu begitu. Logika pikirnya. Yesaya 42 ya. Yesaya 42 itu adalah untuk Nabi Muhammad. Kira-kira Pak, ada tidak Nabi Muhammad sendiri memberi konfirmasi mungkin dari Al-Quran bahwa itu adalah beliau? Silakan dulu, baru saya anggapi lanjut. Ya, Al-Quran jelas mengkonfirmasi Pak. Di dalam Quran surat Al-A'raf, di dalam Quran surat Al-Baqarah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Jadi Alkitab, Pak, menyeluruh dari kitab Perjanjian sampai dengan Wahyu. Kalau mereka sadar, kalau mereka mendalami original teksnya, mereka akan sadar bahwa mereka mengenali Nabi Muhammad SAW. Kembali lagi Nandar mulai cocokmologi. Tidak sedikit pun Muhammad mengatakan bahwa dia sudah dinubuatkan dalam Yesaya. Begini ya, Allah sudah mewakili itu. Ya. Sama kayak misalnya gini. Ada seorang menteri diramakan bakal akan dilantik. Nah, menteri nggak mesti harus bilang bahwa aku dilantik loh sekarang dan aku sudah diramakan sebelumnya dan itu terjadi. Nggak mesti. Presiden ngomong bahwa menteri ini dilantik dan betul dia tuh saya lantik, saya pilih karena memang sudah ada yang sebelumnya itu yang menubuatkan dia, yang rekomendasikan dia. Nggak perlu menteri ngomong, langsung presiden ngomong. Tentu itu lebih tinggi nilainya, guys. Jadi ketika Allah ngomong bahwa orang-orang yang dahulu tuh harusnya mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal sedih karena mereka tuh tahu karena dibuatkan di kitab mereka, guys. Itu adalah yang lebih tinggi posisinya tuh Allah itu, yang ngutus itu lebih tinggi nilainya, statementnya gitu. Dibandingkan cuma sekedar kalau lewat mungkin ngaku-ngaku, ini nggak langsung official dari Tuhan itu sendiri, guys, yang mengutus itu. Anda bayangkan itu coba, lebih tinggi posisinya dan lebih meyakinkan, ya, karena langsung dari yang mengutus. Jadi pernyataan orang yang lebih tinggi Tuhan itu akan lebih sahih gitu, guys, lebih meyakinkan, lebih absolut gitu kan, lebih berkenaan. Padahal kitab Nabi Yesaya sudah ada waktu Muhammad masih hidup. Kalau emang Muhammad sudah dinubuatkan dalam Yesaya, tentu Muhammad akan katakan pada orang Yahudi dan Kristen. Tolong kalian cek dalam Yesaya 53, itu berbicara tentang saya. Lucunya, Nandar yang lahir di abad. Jadi begini, Allah tidak perlu katakan itu kenapa? Karena kitab-kitab dunia diubah sama manusia. Sehingga kalau diubah, tentu nanti dicek di situ rupanya diubah kan bagaimana? Ini adalah gini. Tidak mesti harus selalu begitu. Ini bukan sesuatu yang baku, guys. Banyak jalan menuju Roma. Yang penting esensinya dapat. Jadi kita harus ngerti esensinya. Nggak mesti harus selalu begitu. Ada banyak jalan. Ya. Ngerti nggak? Misalnya kayak saya. Misalnya saya ya tadi lah dibuatkan di Yesaya, nggak mesti begitu gitu loh. Bahkan diam pun nggak apa-apa karena udah ada yang lebih tinggi itu Tuhan itu sendiri yang menginiin gitu. Dan Yesaya sudah menubuatkan, ya sudah selesai gitu, kurang apa lagi. Jadi dia tuh berpengen ngerti bahwa sesuatu tuh nggak harus detail, itu nggak mesti gitu loh. Ada saja mewakili sudah cukup itu, guys. Ya, bukti itu kan nggak perlu harus detail, harus apa kan nggak mesti. Misalnya gini, contoh saya kasih tahu ya, misalnya ada sidik jari, misalnya ada bukti sidik jari, ada misalnya bukti rekaman TV. Kalau salah satunya dipakai udah sah itu, ya nggak mesti juga harus lengkap bagus, nggak lengkap juga nggak apa-apa, udah bagus juga gitu. Ini hanya untuk melengkapi, itu bukanlah suatu esensial, ngerti nggak maksudnya? Karena melengkapi sesuatu yang sudah cukup gitu, cukup sudah pas, udah bagus itu. Bahkan ini lebih cukup. Kenapa? Karena langsung Allah Tuhan langsung yang menyampaikan dan saya dan Nabi saya juga gitu. Itu, guys, pahami. Itu udah cukup gitu. Ya, jadi Anda nggak bisa harus menuntut lebih, ya nggak bisa. Karena udah cukup. Apalagi Anda minta coba? Kalau kurang oke lah, harus cukupkan. Ini udah cukup, guys. Ya. Bukan kurang, cukup. Ya, Anda minta lebih, ya kan? Jangan dia cukup, ngapain lagi itu coba, ya kan? Itu sebab lagi begitu, guys. Abad 21 lebih sakti daripada nabinya. Jangan-jangan Nandar ini seorang nabi juga. Hal yang sama terjadi pada Bangke, di mana dia menafsirkan Yesaya 53 untuk Muhammad. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita
Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita hari ini. Saya harus kerja pagi ini ya, dan harus sarapan, harus mandi, dan sampai jumpa lagi video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.